Perkenalkan, nama saya Nisa Sania Karaman dari Manajemen Bisnis Syariah, kelas 1E, NIM. Saya akan menjawab pertanyaan UTS Studi Quran Hadis. Pertanyaan pertama, apa urgensi mempelajari studi Quran Hadis? Sebutkan. Dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami studi Quran Hadis? Yang pertama, urgensi studi Quran Hadis ada 7, yaitu 1. Pemahaman, 2. Sumber nilai, 3. Sumber motivasi, 4. Pengembangan, 5. Perbaikan, 6. Pencegahan, dan 7. Pembiasaan. Apabila kita tidak memahami tentang studi Al-Quran dan Hadis, kita tidak akan tahu dan kita tidak akan memahami dasar-dasar hukum dalam Islam, sehingga kita dapat kesulitan mengambil keputusan dan menetapkan dasar hukum tersebut. Kita juga akan kesulitan mencari sumber-sumber yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan kedua, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasan dan keistimewaannya. Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat karena Al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat. Al-Quran adalah pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya, sehingga Al-Quran mencakup berbagai aspek dalam kehidupan yang dijadikan pedoman hidup manusia. Al-Quran menjadi istimewa karena ia diturunkan dengan bahasa paling mulia, yaitu bahasa Arab, kepada Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril, di bumi yang paling mulia, yaitu Makkah, dan di bulan yang amat mulia, yaitu Ramadan. Maka sempurnalah keistimewaannya dari segala isinya yang juga merangkum dari wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dari Nabi sebelum Nabi Muhammad. Pertanyaan ketiga, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam tafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Menurut ceramah dari Quraisy Shihab, penyebabnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada saat Al-Quran diibaratkan sebagai berlian, ia akan memancarkan cahaya di setiap sudutnya. Jadi, seorang memandang bisa dari sudut A. Ia bisa melihat pancaran cahaya yang berbeda saat ia dilihat oleh orang lain yang dari sudut lain pula. Al-Quran menjadi penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut karena kata yang digunakan dalam Al-Quran bisa mengandung beberapa makna, bisa juga mengandung makna hakiki dan metafora. Menurut beliau, hal ini bisa disebabkan juga karena kondisi sosial yang berkembang atau bisa juga karena firman Allah yang diterjemahkan dengan cara melaksanakan tata cara ibadah yang berbeda-beda pula. Menurut saya, bila menyikapi pendapat-pendapat dalam tafsiran adalah memahami dan menerima semua pendapat tersebut. Akan tetapi, boleh saja kita memilih atau condong ke dalam salah satu penafsiran dan kita membela maupun menghargai pendapat yang berbeda dengan penafsiran kita. Tetapi kita cukup memilih salah satu pendapat dan menjadikan itu panutan dalam hidup. Tetapi kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Pertanyaan keempat, apa yang disebut asbabun nuzul makro dan mikro? Berikan contohnya dalam ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah ilmu yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu ayat dalam Al-Quran diturunkan. Asbabun nuzul mikro adalah asbabun nuzul yang sering ditemukan dalam khasanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 2 Hijriah. Sedangkan asbabun nuzul mikro adalah asbabun nuzul yang bukan hanya berupa peristiwa dan pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, tetapi juga menyangkut kondisi sosiobiologi yang melatar belakangi turunnya ayat. Contoh penerapan asbabun nuzul mikro dan makro, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yang mana artian tekstual dalam versi Kemenak adalah, wahai Nabi,
Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan demikian itu agar mereka dikenali hingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Menyayangi. Dalam Asbabun Nuzul Mikro, dengan mengambil pendapat Syahid Hud, dijelaskan bahwa ayat ini turun merespon perilaku masyarakat pria Arab terhadap perempuan-perempuan merdeka yang hendak membuang air besar di gurun pasir. Perlu dipahami bahwa konteks masyarakat Arab pada masa Nabi masih belum ada toilet. Maka perempuan Muslim pada waktu itu ketika buang air besar dilakukan pada malam hari di padang pasir. Pada masa itu juga tidak dipungkiri bahwa strata sosial yang berbeda antara Muslim merdeka dan budak. Laki-laki yang tidak bermoral seringkali menggoda dan melecehkan perempuan yang hendak buang air besar, dan pembelaan atas perbuatan mereka seringkali menggunakan alasan bahwa mereka ganggu adalah budak-budak. Tujuan atau maksud ayat ini adalah agar perempuan merdeka terhindar dari pelecehan para lelaki. Jika dikaitkan dalam konteks sekarang ini, berarti ayat ini mempunyai arti bahwa yang terpenting adalah memakai pakaian terhormat dalam konteks perempuan yang sopan, sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat yang tidak menjadikan mereka diganggu dengan pakaian mereka. Pertanyaan nomor 5. Apa yang disebut dengan nasik mansuk? Polemik adanya nasik mansuk tersebut. Berikan contohnya. Ayat yang dijadikan sebagai pengganti adalah nasik. Ayat yang digantikan adalah mansuk. Misalnya, ada ayat yang mengharamkan sesuatu, itu berarti tergabung dalam mansuk. Kemudian ada ayat yang datang kemudian menghalalkan, itu disebut nasik. Polemik adanya nasik dan mansuk tersebut dapat dilihat dari dalil akli. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, nas boleh terjadi menurut akal dan nyata menurut syariat. Adapun bolehnya terjadi menurut akal karena segala perkara di tangan Allah, segala hukum maupun keputusan miliknya, dan karena dialah sang penguasa dan sang pemilik, maka dia berhak untuk mensyariatkan bagi hamba-hambanya apa yang dituntut dan oleh hikmahnya serta rahmat. Apakah akal menolak jika sang pemilik memerintahkan kepada apa yang ia miliki dengan apa yang ia kehendaki? Lalu dalil ijma. Banyak ulama yang menyatakan bahwa adanya ijma tentang nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Baji berkata, sesungguhnya umat Islam berpendapat bolehnya atau mungkinnya nas syariat menurut akal dan syara. Al-Kamal Ibnu Humam berkata, pengikut syariat-syariat telah sepakat atas bolehnya naks secara akal dan terjadinya secara syariat. Contohnya, menas ayat iddah 1 tahun dalam surat Al-Baqarah ayat 240 dengan ayat iddah 4 bulan 10 hari dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Hukum iddah dengan 1 tahun sudah dinas, akan tetapi tilawah atau bacaannya masih ada di dalam Al-Quran. Nah, semacam ini sedikit ditemukan dalam Al-Quran, namun ada juga yang berlebihan dalam menetapkan nas seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.